Shalom, berjumpa lagi di channel GKI Paulus 25. Pada saat ini kita akan membaca firman, tetapi sebelum kita membaca firman, mari kita berdoa. Kembali lagi kami ke hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan telah menyertai dan melindungi kami dari hari lepas hari. Pada saat ini kami akan membaca sedikit dari firman-Mu. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, akal budi, dan kebijaksanaan agar kami boleh membaca dan mengerti maksud firman Tuhan pada saat ini. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Pada saat ini firman yang akan kita baca berasal dari Perjanjian Lama, Kitab Amos pasal 5 ayat 4 sampai yang ke-6. Jalan yang menuju hidup. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Bersheba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Penulis kitab Amos adalah Nabi Amos. Nabi Amos adalah umat Israel. Dia adalah salah satu peternak yang bekerja di tanah Israel. Dia digunakan oleh Allah untuk menegur bangsa Israel yang sudah hidup semakin jauh daripada Tuhan. Pada ayat yang kelima, ada kata Betel, Gilgal, dan Bersheba. Betel, Gilgal, dan Bersheba ini adalah tempat yang sangat suci bagi umat Israel. Betel adalah tempat perjumpaan Tuhan bersama Yakub pada saat Yakub melarikan diri dari Esau, sehingga Tuhan menjanjikan tanah Kanaan bagi umat Israel. Dan tempat yang kedua adalah Gilgal. Gilgal adalah tempat yang didirikan oleh Yosua yang terdiri dari lingkaran batu yang berjumlah 12. Itu sebagai tanda peringatan Tuhan menyertai 12 suku Israel. Dan Bersheba adalah monumen yang dibangun oleh Abraham bersama dengan Ishak anaknya sebagai tempat perjumpaan bersama dengan Tuhan. Umat Israel melaksanakan ibadah pada tiga tempat ibadah ini, tetapi hati mereka jauh daripada Tuhan. Sebagaimana juga dengan kita, ibadah adalah kebutuhan kita sehari-hari. Tetapi, apa yang kita cari di dalam ibadah? Apakah kita sudah beribadah dengan baik dan benar? Apakah kita sungguh-sungguh? Nabi Amos berkata, carilah Tuhan. Carilah Tuhan bukan berarti kita harus beranjak dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mencari Tuhan. Tuhan ada di mana-mana. Tetapi bagaimana kelayakan diri kita, kesiapan diri kita sungguh-sungguh dalam untuk mencari Tuhan di dalam beribadah. Beribadah tidak hanya untuk ritual-ritual, kebiasaan-kebiasaan dalam beribadah, tetapi bagaimana kita mau fokuskan itu semua melalui hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan kita untuk menuju kepada Tuhan. Jadi ibadah kita bukan ibadah yang kosong, bukan hanya ritual, tetapi bagaimana ibadah kita benar-benar suci dan kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman. Walaupun renungan yang singkat ini, tapi kiranya membawa berkat bagi kami semua. Kiranya kami boleh memperbaiki diri kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kami boleh beribadah dengan sungguh-sungguh, bukan hanya ibadah kosong, rutin, dan kebiasaan-kebiasaan kami, ataupun kewajiban kami sebagai orang Kristen, tapi ibadah kami boleh menjadi suci dan kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Ampuni semua kesalahan dosa kami ya Tuhan, agar kami layak dan berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa, kami minta tolong dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin.